Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa pergerakan saham GoTo yang hari Jumat kemarin terlihat mulai melemah. Setelah 1 minggu ini masih bergerak naik. Apakah saat ini sebaiknya kita take profit atau masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload. Saham pertama akan saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 3% lebih ke harga 125. Jadi sebelumnya 1 minggu ini jika kita pantau GoTo memang naik lumayan tinggi. Setelah berhasil break garis EMA 50, GoTo sempat naik di atas resisten 128 dan sempat naik mendekati harga 132. Tapi ternyata ini belum berhasil break dan GoTo saat ini kembali turun dan mendekati garis support EMA 50 yang saat ini di sekitar 122. Pada saat live streaming hari Minggu kemarin, saya sudah bahas sama teman-teman member. Saya sarankan untuk pertimbangkan take profit apabila ternyata GoTo memang masih gagal break harga 128. Karena jika kita pantau di sini, beberapa kali harga 128 masih bisa menahan kenaikan dari saham GoTo. Walaupun bisa kita pantau di sini, candle beberapa kali sempat berada di atas harga 128. Tapi karena candlenya belum terkonfirmasi break, jadi ini belum terkonfirmasi break harga 128-nya. Jadi kembali bergerak turun dan saat ini kembali menuju support di EMA 50. Jadi secara tren GoTo saat ini trennya masih sideways dan resisten 128 masih berupa resisten kuat. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan kemarin memang ada sentimen negatif karena GoTo kembali PHK 600 karyawannya. Jadi ini satu sentimen negatif. Dan jika kita lihat pada penurunan 3% lebih ini malah tidak ada distribusi. Jadi dia terlihat ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi menarik untuk dipantau. Penurunan ini tidak disertai adanya distribusi dan saat ini dekat dengan support EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat take profit, saat ini masih bisa di hold karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini masih bisa dipantau dan tunggu di sekitar support EMA 50. Apalagi penurunan 3% lebih ini ternyata tidak ada distribusi. Jadi support EMA 50 di sekitar 122 dan satu lagi masih ada satu support sebenarnya di sekitar 120. Jadi bisa tunggu di range harga 120 sampai 122. Apabila GoTo mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih bisa coba entry dengan target take profit tetap di sekitar 128 sampai 130. Jadi selalu pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata saham kita entry di sekitar support berhasil rebound dan pada saat mengetes resisten kuat ternyata masih gagal break. Selalu pertimbangkan untuk take profit karena apabila gagal break masih ada potensi kembali ke support yang harga support yang kita beli. Apalagi ISG saat ini trennya masih sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Sekarang kita coba update juga saham Bukalapak. Bisa kita lihat Bukalapak 1 minggu terakhir ini juga memang trennya sideways. Tapi beda dengan saham GoTo. GoTo sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Bukalapak saat ini kembali turun di bawah garis EMA 50 150. Dan saat ini bertahan di support 260. Jadi support 260 memang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham Bukalapak. Dan hari Jumat kemarin Bukalapak masih turun 0,76%. Dan secara garis MACD pun saat ini trennya masih bergerak sideways. Untuk saham Bukalapak jika kita pantau penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi tapi asing juga sama masih terus masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba spekulatif buy saham Bukalapak karena saat ini masih berada di sekitar support kuat 260 masih bisa coba entry di sekitar 260 ini. Selama masih kuat bertahan di support ini dengan target jangka pendek di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 270 sampai 272. Atau teman-teman mau tunggu di support berikutnya di sekitar 250 untuk entry pun menurut saya masih oke. Karena selama masih kuat berada di atas harga 250 Bukalapak minimal trennya masih akan bergerak sideways. Jadi saat ini bisa tunggu di sekitar 250 untuk entry-nya atau coba spekulatif buy di sekitar 260 apabila minggu depan terlihat Bukalapak masih bisa bertahan di atas harga ini. Tapi ingat
Secara tren Bukalapak saat ini trennya masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Jadi apabila ternyata harga kita entry terlewati, selalu pertimbangkan untuk cut loss. Sekarang saya coba analisa sama ICE yang merupakan salah satu emiten yang mempunyai saham GoTo. Jadi ICE bisa kita lihat saat ini masih berada di antara garis EMA 50 150. Belum sempat turun mengetes support EMA 50, ICE berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik di atas harga 6.000, ICE ternyata masih gagal break. Jadi sama belum sempat naik mengetes resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar 6.075. Jadi hari Jumat kemarin turun 0,83% dan sempat ada shadow ke bawah. Dan garis MACD pun saat ini bisa kita lihat mulai bergerak sideways kembali. Untuk ICE jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk ICE karena masih ada distribusi dan candle hari Jumat kemarin juga masih kurang oke dan dekat dengan resisten 6.000, apabila mau entry menurut saya adalah wait and see dulu, dan paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di sekitar 5.875 sampai 5.900 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya jangan paksakan beli di sekitar resisten, karena apabila berhasil naik di atas harga 6.000 tapi mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break dan teman-teman tidak take profit, ada potensi ICE untuk kembali turun mengatas garis EMA 50. Jadi karena secara tren belum uptrend, sebaiknya jangan terlalu agresif karena masih ada potensi untuk bergerak turun, apalagi terlihat masih ada distribusi. Dan untuk Telkom bisa kita pantau hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 4.010. Dan bisa kita lihat di sini Telkom masih kuat berada di atas support EMA 50. Ini kondisi bisa kita lihat Telkom sebelumnya juga sempat break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, gagal break, kembali ke garis EMA 50. Jadi ini yang membuat kita selalu harus hati-hati apabila ternyata saham tersebut gagal break garis EMA 150. Apabila saham tersebut berada di antara kedua garis EMA, ternyata gagal break garis EMA 150, masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Jadi IC juga sama, apabila ternyata minggu depan mencoba break garis EMA 150, ternyata gagal break, masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Jadi Telkom mengetes garis EMA 50 bisa kita lihat berhasil rebound dan kembali ke garis EMA 150 untuk mengetes resisten ini. Jadi resisten tepat di harga 4.010. Dan candlenya memang lebih bagus daripada candle pada tanggal 24 Februari kemarin. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak naik. Untuk Telkom bisa kita lihat kenaikan 1% ini masih ada akumulasi. Asing 2 hari terakhir juga terlihat mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi Telkom menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman belum sempat entry pada saat di sekitar support EMA 50, masih bisa pantau untuk buy on breakout. Jadi teman-teman bisa buy on breakout apabila minggu depan Telkom berhasil break garis EMA 150. Walaupun memang di atas garis EMA 150 ada satu resisten di 4.050. Tapi resistennya hanya resisten minor. Jadi apabila berhasil break selama masih kuat di garis EMA 150, Telkom ternyata menurut saya akan mulai membaik dan ada potensi minimal ke harga 4.120 sampai 4.200 untuk tren yang lebih lama. Apalagi untuk teman-teman sudah berhasil break di sekitar garis EMA 50. Apabila teman-teman sudah berhasil break di sekitar garis EMA 50, trading stopnya apabila berhasil break garis EMA 150 itu di harga 4.000. Jadi apabila Telkom masih kuat di atas harga 4.000, Telkom masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.